Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah wa risafa'ati Rasulillah ala hadin niyya kulli niyatin salihah. Summa ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin summa ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin summa ila hadratin jami'il awliya'illah min al-aqtab wal awdad wal najaba wal ghut wal abdal abil khusus Syekh Abdul Qadir sirra summa ila hadratin masyayikhina jamil masyayikhina wabil khusus Syekh Fadil al-Jani sirra summa ila hadratin wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sampai di surat Toha, Bapak Ibu. Syir al-Jailani, jilid yang ketiga, halaman 302. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmani 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadithu Musa idra'a narun faqala li ahlihim kuthu inni anastu naral la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa anakhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wal iya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra idhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli haruna akhisdud bihil azri
wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra id auhayna ila ummika ma yuha anik fihi fit tabuti faqdhi fihi fil yammi fal 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 yulqihil yammu bisahili ya'khudhuhu aduwwul li wa aduwwul lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini idh tamshi ukhtuka fatakulu hal adullukum 'ala man yakfulu farja'naka ila ummika kaita qarra 'ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna fala bista sinina fi ahli Madyan thumma ji'ta ala qadari ya Musa wastona'tuka li nafsi idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yadgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin mir rabbika wassalamu ala manittaba'al huda inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla qala faman rabbukuma ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada qala fama balul qurunil ula qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wasalaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi azwajan minan nabatin shatta kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Pembuka surat Toha dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak samar bagi pemilik basiroh yang mampu menyingkap martabah wujud melalui pancaran kasyaf dan syuhud tanpa perlu melalui pengamatan indrawi dan fisik seperti para pengamat, bahwa wujud mutlak yang lepas dari segala sudut pandang berdasarkan penampakannya di dalam mazhar ketiadaan memiliki banyak martabah yang dengannya berbagai idhofah yang tak terbatas dapat diterima. Sehingga dari sudut pandang penampakannya pada setiap martabah dari berbagai martabah yang ada, baik dari tingkatan universal kulli maupun yang parsial juz'i, wujud mutlak ini memiliki nama-nama universal dan juga mazhar parsial atau juz'i, di mana ia menampak pada setiap mazhar melalui nama penyebutan yang spesifik. Martabah yang paling tinggi yang menjadi muara seluruhnya, usahaan semuanya,
dan menjadi tempat kembalinya adalah martabah yang menjadi tumpuan seluruh martabah di bawahnya, yang sulit dikenali akal dan berat diungkapkan dengan lisan, menjadi gerbang bagi semua jalan menuju wusul atau pencapaian, yang di sana semua ciri dan tanda menjadi musnah, semua ibarat dan iktibar menjadi gugur, dan semua arah serta petunjuk menjadi hilang. Martabah itu adalah martabah al-ahadiyah as-somadiyah, yang tidak mungkin ada eksistensi berbilangan. Karena berbilangan tumbuh dari idhofah, dan idhofah terbentuk di antara dua atau lebih, sementara tidak ada dualitas sama sekali di martabah itu. Inilah al-martabah al-Muhammadiyah yang menjadi akhir kenaikan dari seluruh martabah, sebagaimana martabah itu telah tampak dari sana sejak awal. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat pada permulaan surat ini mengenai martabah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan tujuan memberi petunjuk dan anugerah kepada para hambanya supaya menjadi pusat kiblat bagi setiap salik yang menuju hadiratnya, yang cinta dan khusyuk di hadapan pintunya, dan hingga akhir martabah, supaya dapat dirasakan bahwa martabah Nabi Muhammad SAW adalah permulaan sekaligus akhir dari seluruh martabah. Sebab di sanalah menyatu dua kutub wujud dan imkan, ghaib dan syahadah. Pada saat martabah Nabi Muhammad SAW menjadi titik permulaan dan titik akhir, maka dengan anugerah rahmat universal, martabahnya menuntut untuk dapat menyampaikan petunjuk kepada semua makhluk agar mereka semua dapat berpulang kepadanya. Oleh sebab itu, dia memanggilnya dengan cara yang dirasa, dia menuntutnya untuk menebarkan hidayah kepada mereka agar sampai pada martabahnya. Di mana Allah berfirman dalam rangka memberikan titah pada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi, setelah dia memberi nikmat dengan namanya yang luhur, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang bertajalli dengan seluruh nama dan sifatnya, yang menjadi akibat munculnya seluruh martabat wujud di dalam al-martabah al-jami'ah al-Muhammadiyah, di mana dari sana muncul segala sesuatunya, dan ke sanalah kembali semuanya. Ar-Rahman, yang maha pengasih dengan memunculkan seluruh makhluk dan martabat itu di alam dunia. Ar-Rahim, yang maha penyayang dengan mengembalikan semuanya ke martabah itu di alam akhirat. Toha, yakni wahai pencari hidayah yang universal atas segenap manusia. Ma'anzalna alaikal qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan dari makom pemberian tuntunan, irsyad, dan penyempurnaan takmil kami kepadamu, wahai orang yang bertawajuh menuju jalan kebahagiaan abadi dan menghindari kerugian. Kami tidak turunkan Al-Quran yang menjadi pembeda antara hidayah dan kesesatan, kebahagiaan dan kerugian, agar engkau menjadi susah, tidak untuk memberatkan, yakni supaya engkau susah sebab diturunkan Al-Quran, atau sebab engkau dan setelah itu engkau bahagia sebelum turunnya, sebagaimana dikira oleh orang-orang kafir. Itu Quran tidak diturunkan untuk memberatkan kita. Sebaliknya kami tidak menurunkannya illa tadzkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan untuk kebahagiaan yang agung bagimu dan orang-orang mengikutimu, tidak untuk setiap orang dari mereka, akan tetapi untuk orang-orang yang takut akan peringatan dan ancaman Tuhan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena Al-Quran diturunkan padamu dari rahmat kami yang besar kepada segenap makhluk. Oleh karena itu, kami turunkan ia tanzilam mimman khalaqal arda wassamawatil ula, sebagai penurunan dari Allah, yakni dari asma kami yang melaluinya dia menciptakan bumi, yakni menciptakan alam bawah, alam as-sufli, dan langit yang tinggi, yakni alam atas atau alam al-ulwi. Asma tersebut adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, yaitu Ar-Rahman yang maha pengasih, yang tampak dan bersemayam dengan rahmat yang besar di atas arsy, yakni di atas arsy zarah, di mana tidak ada satupun zarah yang keluar dari liputan pengetahuannya.
bahkan dia bersemayam melampaui seluruhnya itu. Karena itu, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Karena miliknya lah kekuasaan al-isti'la dan peliputan al-ihatoh yang sangat luas terhadap apa yang tampak di bumi dan di muka, apa yang tampak di bumi yang berupa alam-alam wujud, al-kainat dan alam-alam hancur, al-fasidat, dan demikian juga terhadap apa yang tampak di antara keduanya berupa hal-hal yang telah wujud di dalamnya dan juga apa yang sedang wujud dan akan wujud di bawah tanah. Wa ma bainahuma wa ma tahtas saro. Ini adalah sudut pandang zuhur dan istiqlaknya terhadap cakrawala yang berada di luar dirimu. Dan adapun zuhur dan istiqlaknya terhadap dirimu, maka dia menguasai zatmu, perbuatanmu, dan perkataanmu. Di mana wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu wa akhfa. Jika engkau mengeraskan suaramu, maka dia sesungguhnya mengetahui perkataan tersebut dengan jelas darimu, yang kau sendiri dan orang lain juga mengetahuinya. Bahkan rahasia yang tidak diketahui oleh orang selainmu. Dan yang lebih tersembunyi dari rahasia, yang juga engkau tidak mampu mengetahuinya dari potensi istiqdatmu sebelum terbesit dalam hatimu, Allah tahu semua itu. Ketika Al-Haq Maha meliputi dan menguasai seluruh arsinya, makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak, maka tidak ada lagi wujud yang tetap kecuali Allah. Allahu la ilaha illahu. Allah, yakni dia yang dinamai dengan nama tersebut, yang mengumpulkan seluruh lapisan-lapisan alam semesta, di mana tidak ada sesuatu pun yang luput dari kekuasaannya sama sekali. Sebab tidak ada Tuhan, tidak ada benar-benar wujud selain dia, yakni zat yang dinamai dengan nama tersebut yang tidak ada keberbilangan sama sekali. Sehingga dia adalah maha tunggal, tumpuan segala sesuatu, maha sendiri dan maha menyendiri, dan tidak memiliki pasangan dan juga anak. Kesimpulannya bahwa lahul asma'ul husna, miliknya lah, yakni milik zat dinamai dengan nama inilah, nama-nama yang baik, asma'ul husna, yang universal al-kulliyah, yang mana komponen-komponen juz'iyahnya dari nama-nama tersebut sangat banyak tak terhitung. Dengan berbeda-bedanya nama itu, berbeda pula segala zuhur dan tajalli dari zat yang memiliki nama tersebut. Dan sebagaimana telah kami singkapkan padamu, wahai Rasul yang paling sempurna, akan zuhur kami pada alam semesta ini secara global, kami juga mengisingkapkan semua itu padamu secara terperinci. Dan itu adalah antara lain, wahal ataka hadithu Musa, adalah diantaranya adalah tentang kisah tentang Nabi Musa. Apakah telah sampai padamu, yakni apakah telah jelas dan benar pada sisimu kisah tentang Musa, seorang yang menjadi Al-Kalim, yakni kisah tersingkapnya ia Musa pada api yang ia dan keluarganya butuhkan pada malam-malam musim dingin yang gelap gulita. Sewaktu ketika ia melihat api, idro'a naro, dia melihat api yang dicari-cari untuk menolak rasa dingin dan untuk menerangi jalan di alam gelap. Faqala li ahlihim kuthu inni anastu narol la'alli atikum minha. Ia bicara pada keluarganya yang membutuhkan api itu pada malam tersebut. Beliau berkata, tinggallah kamu, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku bisa menemukan di sekitar api tersebut seseorang yang dapat aku tanyai mengenai petunjuk jalan. Dan ketika aku kembali padamu, atikum minha biqobasin, aku dapat membawa untukmu sedikitnya lah api yang bisa kamu gunakan untuk menghangatkan. Au ajidu 'alan nari huda, atau aku jadikan nyala api tersebut untuk penerangan
aku akan mendapatkannya di tempat api itu, yakni membawa penerangan api yang dapat menerangi sebagai petunjuk, yakni penuntun yang mengantarkan kita kepada tujuan. Falamma ataha, maka ketika dia Nabi Musa mendatanginya dengan cepat-cepat supaya segera kembali pada keluarganya, nudiya ya Musa, maka dia dipanggil dari sisi pohon yang menyala supaya Musa menengok kepada pohon itu sehingga dia bisa tersingkap padanya. Maka wahai Musa yang sedang bingung, Hairoh mencari-cari, carilah aku dari pohon yang menyala ini dan jangan engkau menolak zuhurku pada pohon tersebut sampai aku singkapkan ia padamu. Inni ana rabbuka, sungguh aku, meskipun aku zuhur padamu dalam bentuk yang sedang engkau cari ini, aku adalah Tuhanmu, yakni yang sebenarnya engkau cari-cari, di mana aku telah memeliharamu dengan berbagai kebaikan dan kemuliaan, dan aku telah mencoba engkau dengan berbagai cobaan dalam menapaki jalan kesungguhan, supaya engkau menghadap kepadaku, sehingga engkau pun bisa mengenal aku. Karena sekarang ini telah tersingkap tirai-tirai hijab dan batasan-batasan kuyut, dan engkau telah mencapai makom penyingkapan, kasyaf, dan penyaksian, syuhud. Fakhla' na'laik, maka lepaskanlah kedua terompahmu, lalu beristirahatlah dari pencarian setelah menemukan Sang Tuhan. Dan tetaplah engkau pada maqaidus siddiq, innaka bilwadil muqaddasi tuwa, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci dan dari noda-noda aghyar atau makhluk, yakni lembah tua, yakni engkau putuskan membutuhkan kepada selain aku dan tidak lagi tersisa padamu kebergantungan kepada penyempurnaan. Wa anah tartuka, dan setelah engkau usul pada makom penyingkapan kasaf dan penyaksian syuhud, aku telah memilih engkau, yakni aku telah memilih engkau bersama golongan orang-orang yang telah tersingkapkan al-mukashifun, yakni para kekasih Allah arbabul wilayah, untuk mendidik dan membawa risalah kepada para manusia yang lalai kepada arah menuju samudera hakikat. Maka wajib bagimu untuk menuju jalan membawa petunjuk dan menjauh dari kecenderungan terhadap hawa nafsu. Fastami lima yuha, maka dengarkanlah, fokuslah dalam penyempurnaan menuju insan kamil dan kerasulanmu kepada apa yang diwahyukan kepadamu dari makom kasih sayang kami yang agung, dan janganlah engkau berpaling kepada hawa nafsu yang rusak, sehingga engkau sendiri tidak terlena dan tidak melenakan mereka dari jalan yang lurus. Maka sampaikanlah pada manusia dengan mewakili aku, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Katakanlah pada manusia, sungguh aku ini Allah yang Maha Satu, Maha Esa, Maha meliputi semua martaba asma, muratibul asma. Tidak ada Tuhan, yakni tidak ada satupun yang mengumpulkan pada semua martaba itu selain aku yang mengumpulkan al-jami', semuanya itu yang berhak ditaati dan dipatuhi. Fa'budni, maka sembahlah aku olehmu dengan ibadah yang sebenar-benarnya, yakni baguskanlah adab terhadapku dan berakhlaklah dengan akhlakku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat, yaitu terus-menerusnya kecenderungan dengan segenap anggota badan untuk mengingatku, yakni menujulah kepadaku dengan seluruh anggota dan isi tubuhmu, supaya engkau mengingatku dengannya dan bersyukur padaku dengan semua itu, sampai aku singkapkan engkau pada setiap bagian-bagian badanmu itu, di mana aku menjadi pendengarmu, aku menjadi pendengaranmu, penglihatanmu, tanganmu, kakimu, dan semua anggota badanmu, sampai nanti terlaksana kiamat kubromu, dan engkau terdiri di hadapan Tuhanmu, lalu engkau tinggal dalam rumah surga pada Sidratul Muntaha, yang mana kenaikanmu menuju dan berakhir di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan tujuan mengajarkan pada hamba-hambanya dan menganjurkan kepada mereka untuk mencari ketersingkapan yang paripurna. Inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat itu, yakni hari ketersingkapan,
sa'atul inkisaf yang nyata, tidak ada lagi kesempatan untuk mencari, seperti ketersingkapan terjadi padamu, wahai Musa. Atiyat, atiyatun akadu ukhfiha, akan datang dan terjadi pada setiap manusia kiamat itu terus-menerus dan selalu. Akan tetapi aku merahasiakannya, yakni aku merahasiakan waktu kemunculannya pada mereka, litujza kullu nafsin bima tas'a, supaya dibalas, yakni supaya ditempatkan setiap orang pada suatu martabat dan setian martabat al-ilahiyah dengan apa yang telah ia usahakan, yakni menurut apa yang ia tekuni dan ia giatkan, berupa menurut perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya yang telah disampaikan melalui lisan para rasul, supaya rahasia pembebanan dan pensyariatan tidak menjadi sia-sia. Kalau sudah demikian, fala yasuddannaka anha, maka janganlah engkau dipalingkan dari hari kiamat itu, yakni jangan sekali-sekali engkau dipalingkan dari perihal hari kiamat tersebut dengan inkisaf yang utuh oleh keengganan. Malla yu'minu biha, orang yang tidak beriman padanya karena taklid sampai ia mendapatinya sendiri, bahkan ia mengingkarinya dan berpaling darinya. Wattaba'a hawahu fatarda, dan mengikuti hawa nafsunya yang tersesatkan di tengah pusaran kelalaian dan keterasingan, sehingga engkau binasa, yakni sehingga engkau binasa oleh penyakit kebodohan dan kehinaan. Dan ketika kami pilih engkau untuk menyampaikan risalah yang universal, kami pun memberikan kepadamu bukti yang lebih jujur daripada pengakuanmu sebagai Rasul. Oleh karena itu, kami terlebih dahulu bertanya padamu dengan firman kami, wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan apakah itu yang berupa kayu yang kau bawa di tangan kananmu itu, wahai Musa, yang bisa menyingkap hakikat segala sesuatu, yakni apakah engkau mengetahui fungsi-fungsinya dan apa yang berakibat darinya, serta keuntungan apa yang didapatnya atau tidak. Qala hiya asoya, qala hiya asoya atawakka'u 'alaiha. Berkata Nabi Musa berdasarkan pengetahuannya tentang kayu tersebut, dia, tongkat ini adalah tongkatku yang aku jadikan alat bantu untuk mengatasi beberapa urusan. Apabila aku merasa letih dan lelah, aku bertumpu padanya. Wa biha wa ahussu biha ala ghanami waliyafiha ma'ariba ma'aribu ukhra. Aku bertumbuh padanya, dan apabila aku ingin merontokkan daun dan menjatuhkan dari pohonnya saat mengembalikan kambing, aku pun merontokkan menjatuhkan dengannya daun-daun itu untuk menjadi makanan untuk kambingku dan bagiku pada tongkat tersebut. Selain daripada fungsi tersebut, ada fungsi-fungsi lain seperti untuk membuat peneduhan, menolak hama, melawan musuh, dan sebagainya. Qala alqiha ya Musa. Maka dia, Allah berfirman, lemparkanlah ia wahai Musa, sehingga engkau menyaksikan ayat-ayatku yang agung. Fa'alqoha, lalu ia pun melemparkannya karena menuruti perintah Tuhannya. Fa'idha hiya hayyatun tas'a, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat, di mana ia merayap dengan perutnya seperti ular pada umumnya. Musa pun takut padanya dan sesak nafasnya, sebab tidak rusuh dan tidak memiliki pengalaman menghadapi percobaan dan pengujian dari Allah. Dan saat itu Musa masih di awal-awal mengalami kondisi batin seperti itu. Qala khudha wala takhaf. Lalu Allah berfirman setelah muncul tanda-tanda kegugupan padanya, peganglah ia Musa. Ini adalah tongkatmu wahai Musa, dan janganlah engkau takut dari bentuknya yang sementara. Karena kami dengan kemampuan yang besar ini, sanu'iduha sirotahal ula, kami akan mengembalikannya pada keadaannya semula yang ada di tanganmu, dan engkau jadikan alat bantu untuk beberapa urusan. Kami mengganti bentuknya supaya engkau menyadari bahwa kami memiliki kemampuan menghidupkan benda-benda mati yang ia lebih
jauh beberapa tingkatan daripada memasukkan hidayah pada manusia-manusia yang tersesat dalam hidup. Wad'mum yadaka ila janahika takhruj baydoa min ghairi su'in. Dan kepitlah tanganmu di ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih berkemilau yang membuat bingung akal dan penglihatan tanpa cacat, yakni tanpa ada tirai yang menutupinya dan mengurangi cahayanya, supaya hal ini ayatan ukhra, sebagai mukjizat yang lain untukmu yang lebih terang daripada mukjizat yang terdahulu. Justru kami perlihatkan padamu mukjizat-mukjizat tersebut sebelum engkau diutus kepada orang-orang yang kami kirimkan engkau pada mereka. Linuriyaka min ayatinal kubro, supaya kami memperlihatkan padamu terlebih dahulu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar, sehingga hatimu menjadi tenang, tubuhmu menjadi kuat, dan dengan pertolongan kami padamu dalam risalahmu, dan penguatan kami padamu untuk itu. Maka ketika hatimu telah tenang dan tubuhmu telah siap, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah, wahai pembawa hidayah, dengan membawa serta petunjuk dan pertolongan kami untuk merepresentasikan kami. Pergilah pada Fir'aun yang sesat dan telah tenggelam dalam samudera pembangkangan dan kedurhakaan. Dia benar-benar telah melampaui batas, yakni telah tampil kepada kami seraya bersikap sombong dengan perkataannya pada orang-orang yang lemah, bahwa ana rabbukumul a'la, mengaku bahwa dia bilang bahwa akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Surat An-Nazi'at ayat 24. Maka sampaikanlah peringatan-peringatan ancaman-ancaman kami dan tambahkan padanya dalil-dalil akliyah, nakliyah, dan kasfiyah. Barangkali dia akan tersadarkan dengannya dan menyingkir dari sikap semulanya itu yang berupa pembangkangan dan kedurhakaan. Setelah Musa mendengarkan titah Allah padanya, qala, ia berkata seraya menguncangkan pinggang untuk pergi mencari pertolongan dari Tuhannya. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Wahai Tuhanku, wahai Zat yang memeliharaku dengan berbagai kebaikan dan kemuliaan, dan telah memberiku dua mukjizat yang mulia, yang agung, supaya menjadi saksi terhadap kejujuran dan pengakuanku. Tuhanku, lapangkanlah dadaku, luaskanlah hatiku, di mana tidak terbesit pada benakku ketakutan apapun terhadap musuh, dan juga mudahkanlah dan ringankanlah untukku urusanku, di mana aku tidak perlu ragu menyampaikannya dan tidak gemetar terhadap kedudukan Fir'aun dan kekuasaannya. Wah, wahlul wahlul uqdatam min lisani. Dan pada saat aku bertindak menyampaikan risalah ini, lepaskanlah dan angkatlah kekeluhan yang mengganggu sebab rasa takut pada musuh terhadap orang zalim ini. Uqdatam min lisani, kekakuan dari lidahku. Hilangkanlah kekakuan lidahku, supaya yafqahu qauli, mereka mengerti perkataanku dan maksud yang aku inginkan darinya. Waja'alli waziro, dan apabila engkau telah menetapkanku untuk menyampaikan risalah ini, ya Rob, jadikanlah untukku seorang pembantu, waziro, dan penolong yang membenarkan aku dalam urusanku ini dan menolongku padanya. Dan jangan engkau jadikan pembantuku itu dari orang-orang asing, karena sedikitnya rasa hormat mereka terhadapku dan belas kasih mereka kepadaku. Akan tapi jadikanlah pembantuku ini min ahli, dari keluargaku dan kerabatku terlebih dahulu, yaitu Harun. Haruna akhi, yaitu Nabi Harun, saudaraku yang tertua, yang rasa belas kasihnya seperti ayahku. Apabila engkau menjadikan Harun sebagai pembantuku, Haruna akhi, usdud bihi azri. Haruna akhi usdud bihi azri. Di mana Nabi Harun itu, teguhkanlah dengannya, yakni kuatkan, kokohkanlah dengan adanya dia, wahai penolong dan membimbingku, kekuatanku, yang dengannya semoga aku tambah kuat, yakni tubuhku.
wa asyrikhu fi amri, dan tidak bisa ternyatakan penguatannya dengan sebenarnya kecuali setelah bersamaku dalam menyampaikan risalah. Maka jadikanlah ia teman, ya Rob, dalam urusanku dan risalahku ini dengan cara engkau meningkapkan badannya seperti engkau telah meningkapkan padaku, supaya ia termasuk dalam kelompok orang-orang yang telah kasaf, yang telah meyakini betul akan keesaanmu, ya Rob, yang selalu menuruti perintahmu dan menjauhi larangan-laranganmu. Justru aku meminta padamu, wahai Tuanku, bantuan dengan saudaraku Kainusabbihaka katsira, agar kami bertasbih padamu dan menyucikan zatmu dari segala hal yang tidak pantas bagimu dengan penyucian yang banyak. Wa nadhkuraka katsira, dan agar kami mengingatmu dan bermunajat padamu dengan nama-namamu yang terbaik dan sifat-sifatmu yang agung dengan zikir yang banyak. Bagaimana kami tidak bertasbih mengingatmu? Innaka kunta basir bina basiro, sesungguhnya engkau dengan zat sifat-sifat dan nama-namamu adalah maha mengetahui keadaan kami, maha melihat kepada semua keadaan kami. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai di 35 ayat yang pertama. 35 ayat pertama dari surat Toha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.